Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kita masuk dalam tabisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya, biar kita diterus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta kasih, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Teristimewa pada saat ini Tuhan, Engkau boleh perkenankan kami, jemaat-Mu, untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan-perbuatan kami, sengaja maupun di luar kehendak dan kesadaran kami, yang telah menyakiti pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan sesama kami, terutama menyakiti Engkau. Dan sebagai pelayan-Mu, kami sering lalai melakukan tugas dan panggilan-Mu. Karena itu, tiliklah kami yang datang kepadamu dalam permohonan untuk mengampuni kesalahan dan dosa kami yang sudah mencemarkan kemuliaan-Mu. Dan baharuilah kami, ya Allah, untuk mengikuti kehendak-Mu, dan beri kami kesempatan untuk mengubah segala yang salah dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama, Tercurah Darah Tuhanku.
setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15 ayat 3b. Kita menyanyi NNBT 9 bait yang pertama. Ku akan selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini Tuhan, di mana pada kesempatan ini juga kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar supaya firman yang kami baca, dengar, dan kami renungkan, itu boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya tidak terbakar. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Marilah kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku
dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang akan kamu lakukan itu? Apa yang kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada perenungan kita hari ini adalah bersama membangun bangsa. Saudara-saudara yang saya kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang atau setiap pribadi pasti ingin meraih kesuksesan atau keberhasilan, bukan menginginkan kegagalan. Kenapa saudara-saudara? Karena keberhasilan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, keberhasilan yang satu akan memacu seseorang untuk meraih keberhasilan yang lain. Dan keberhasilan tidak selalu berkaitan dengan materi, tetapi bisa juga berkaitan dengan cita-cita, panggilan pelayanan, dan lain sebagainya. Setiap keberhasilan pasti membutuhkan strategi tertentu. Pada pembacaan kita pada kali ini, kita akan belajar bagaimana Nehemia sebagai pemimpin umat dapat berhasil memimpin bangsanya. Nehemia adalah salah seorang pemimpin yang inspiratif dalam perjanjian lama. Ia adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah dihancurkan oleh tentara Persia. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang boleh kita katakan kata kunci keberhasilan dari Nehemia dalam memimpin bangsanya, yaitu Nehemia memahami betul keadaan yang dihadapinya. Ia mencari data yang akurat dari permasalahan yang ada. Ia mencoba memahami segala kemungkinan yang ada bagi proses pembangunan kembali tembok kota itu. Ia mempelajari apa yang dapat menjadi kekuatan, menjadi peluang, dan hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya tersebut. Nehemia secara realistis melihat situasi dan tantangan yang ada, tetapi ia tidak membawa dirinya dan mereka yang dipimpinnya terfokus pada masalah yang dihadapi, melainkan terfokus pada kekuasaan Allah. Ia membangun keyakinan dirinya dan semangat diri berdasarkan kekuasaan Allah. Nah, kemudian Nehemia juga mempunyai visi dan membagikannya kepada yang lain. Di sini visi menjadi penuntun bagi setiap orang, khususnya pemimpin, dalam bersikap dan bertindak. Kebingungan atau ketidakmampuan dalam menentukan sikap dalam menghadapi sesuatu keadaan dapat disebabkan karena tidak adanya visi atau kurangnya komitmen dalam memegang visi tersebut. Melihat bangsa itu sebagai masalah mereka, tetapi Nehemia melihat masalah itu sebagai masalah kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian integritas. Seorang pemimpin pasti akan menemui pertentangan karena ia membawa sesuatu yang baru dan menggoncangkan zona nyaman yang selama ini jalani.
Selain itu, seorang pemimpin juga harus siap menghadapi para pencemooh yang tidak menyukai ide pembaruan atau pembangunan yang akan dilakukannya. Nehemia menghadapi itu semua, tetapi ia tidak tergoyahkan karena keyakinan akan pertolongan Tuhan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongannya. Kemudian, optimisme yang membuatnya tidak gampang menyerah. Jika ingin berhasil, kita harus mempunyai optimisme. Optimisme menolong kita untuk menghadapi rintangan yang ada. Nehemia juga mempunyai optimisme dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi optimisme Nehemia tidak didasarkan kepada kepandaiannya semata, melainkan yang terutama pada Tuhan Allahnya, yang bersama dengan rekan-rekannya ikut membangun tembok itu. Ia maju dengan prinsip, bersama Tuhan kita bisa. Pada akhirnya, saudara-saudara, dapat kita katakan bahwa dasar dari semua kemampuan atau keberhasilan Nehemia sebagai pemimpin ialah kedekatannya dengan Tuhan. Ini adalah kunci keberhasilannya yang paling utama dalam mewujudkan visinya menjadi kenyataan. Tantangan dan ejekan dari beberapa orang pada awal pembangunan tembok kota dapat dihadapi berkat keyakinan akan kuasa Tuhan, Allah semesta langit. Dialah yang membuat mereka berhasil. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di era new normal ini, kita masih ada dalam kewaspadaan pandemi COVID-19 yang dapat menjangkiti kita bila tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur dengan baik. Gaya hidup kenormalan baru wajib kita lakoni dengan disiplin, yaitu tetap pakai masker dengan benar saat beraktivitas di luar rumah, jaga jarak dengan orang lain, menjauhi keramaian atau kerumunan, rajin cuci tangan pakai sabun, dan lekas mandi serta ganti pakaian setiap kali kita kembali dari aktivitas di luar rumah. Kenormalan baru dapat membatasi kita dalam banyak hal, tetapi tidak dapat membatasi kasih karunia Tuhan Allah dalam hidup kita, dan tidak membatasi ruang gerak kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, termasuk beribadah seperti saat ini. Saudara-saudara, dan jika Tuhan menolong kita hari kemarin, Tuhan juga pasti akan menolong kita untuk hari besok dan seterusnya. Tetap berjuang, tetap yakin dan percaya, dan jangan mudah menyerah dan berputus asa dalam menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan hidup yang kita alami. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 403, bait pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena di hari ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan semata. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, itu akan tinggal di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau memberkati, Engkau menyertai para pemimpin-pemimpin negara ini, mulai dari presiden, para menteri, hingga ke pelosok-pelosok desa. Berilah petunjuk dalam mengambil keputusan Tuhan, di mana hampir seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami wabah pandemi COVID-19. Bimbinglah pemerintah kami Tuhan, agar supaya mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan, rencana-rencana yang boleh membuat agar seluruh rakyat Indonesia ini atau pandemi COVID ini semakin berangsur-angsur hilang, dan biarlah para korban berangsur-angsur disembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu Gemim Immanuel Jakarta Barat secara khusus di tengah pandemi COVID ini. Engkau berkati Ibu Pendeta, BPMJ, BIPRA, dan komisi-komisi kerja lainnya. Begitu juga dengan seluruh jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Engkau senantiasa menjaga mereka, memberikan kesehatan serta kekuatan, agar supaya Tuhan, walaupun kami dalam masa-masa kesusahan dengan pandemi COVID-19 ini, tapi kami senantiasa selalu hanya bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini mengalami sakit penyakit. Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, agar supaya mereka juga senantiasa bersyukur hanya kepada-Mu. Bapa di surga, biarlah segala rencana, program dari Gemim Immanuel Jakarta Barat ke depannya seperti apa, kapan mulai beribadah, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu yang terbaik akan tiba, yang akan Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, doa ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 bait pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam dan berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk.